Bicara saya memang seperti itu, harus tegas walaupun sambil dagel. Kenapa? Indonesia butuh orang gila, ya. Jangan sok-sok santuy tapi munafik. Paling tidak suka saya itu, ya. Kalau urusan sama Tuhan, preman pun belum tentu nggak masuk surga, ya. Banyak preman yang sikapnya mulia. Ini kalau mau playback kembali, ini ya kotoran-kotoran di Indonesia ini. Pertama, Rizik, era Megawati dia di penjara, era SBY dia di penjara. Kedua zaman itu nggak ada yang berteriak ke Bapak Jokowi, nggak ada yang nyalahin Jokowi, ya. Di era Jokowi untuk ketiga kalinya apa keempat kalinya nih dia dijeruji, ya. Ini pun dia keluar itu masih bersyarat bininya jadi jaminan, ya. Nah, makanya saya bilang kotoran meskipun dibalut pakai jubah, pakai sorban, tetap aja bau, walaupun sorban dan jubahnya itu adalah bahan dari emas, tetap aja bau. Habis jeruji berulah lagi, masuk lagi, besok keluar berulah lagi, masuk lagi. Apa bedanya dia sama Sugi Nur? Makanya saya bilang, ya, tai dibalut pakai jubah emas pun tetap aja nggak bakal wangi, tetap aja kotoran. Beda dong sama kotor. Contoh kotor, mereka menganggap bahwa Ahok itu kotor. Sekali dijeruji keluar cemerlang, menggelegar namanya di mana-mana, berguna buat bangsa. Lah mereka apaan? Sekali dijeruji keluar berulah lagi, masuk lagi. Akan terus begitu. Begitu juga dengan pengacaranya siapa? Egy Sugana, Muhammad Kosinudin, itu lagi. Nah begini loh, ini bangsatisasi, bangsatisasi negara ini. Itu harus paham, ya. Mereka kasar, kita ini tergantung gelombang. Mereka kasar, kita harus kasar. Coba ulama-ulama yang benar-benar keturunan para wali di Indonesia keluar nggak? Nggak ada. Mereka itulah yang dibenci sama ulama yang baru diangkat. Pada tahun 90 itu Rizik masih teriak-teriak jualan minyak wangi di Tanah Abang. Belum ada yang mengangkat dia sebagai cucu Nabi. Belum, sebelum dia diangkat Soeharto menjadi anggota Pamswakarsanya Soeharto. Kalian boleh tahu ini rumahnya kayak apa itu dulu, di gang kecil. Saya tuh sering lewat depan rumahnya karena di tengah sono tuh ada masjid, ya. Makanya saya tahu sejarahnya. Masih keriting, ceking itu orang tuh dulu, ya. Belum bersorban-sorban, boro-boro. Nah ini kenapa sok-sok jadi pendekar di Indonesia? Kerjanya cuma ngancam. Inilah makanya saya bilang, ya, tae dibalut pakai jubah emas pun gak akan berubah dia. Tetap aja bau, gak ada ubahnya sama sekali. Itu lagi, berulah lagi, begitu lagi, berulah lagi, jeblosin lagi, keluar, berulah lagi, masuk lagi. Tetap gitu. Sama Sugi Nur, Bambang Tri, apa? Ya, kalau memang mereka ini ya ditakdirkan pengikut Dajjal, ini seperti itu. Habis fitnah lagi, besok jeruji, keluar dari jeruji, fitnah lagi, ya. Mubahalahan lagi, mainan Al-Quran. Ya kira apaan itu mushaf, kitab Al-Quran itu? Dibuat apaan? Dibuat main-main. Celakalah mereka 7 keturunan. Orang mubahala itu hati yang harus dimubahalahin. Saya berjanji Allah tidak akan mengulangi atas perbuatan saya. Itu dalam hati, bukan berdasarkan ngangkat Al-Quran, mushaf dibuat mainan. Itu yang saya suka meneteskan air mata ketika saya sholat kalau melihat kelakuan mereka itu. Itu, ya, ini yang harus dibasmi. Mereka tuh harus disemprot pakai anti serangga biar mati.